Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Anugerah Allah menyertai kita. Kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan melawat kita hari ini, sehingga kita diteguhkan, dikuatkan. Kita terus menjalani kehidupan dengan kekuatan baru dari Tuhan. Mazmur nomor 62 ayat 2 menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Kita siapkan pujian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
semuanya adalah milik-Mu. Kami berterima kasih bahwa Engkau memilih dan memanggil kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kembali lagi kami selaku umat-Mu pada pagi hari ini sama-sama datang di hadirat-Mu untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, berdoa, bersekutu, bersyukur, bersuka cita bersama-sama. Karena itu Tuhan, terimalah kami dengan apa yang kami sudah persiapkan untuk kami persembahkan kepada-Mu. Dalam melalui ibadah dan kehadiran kami hari ini, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Mohon urapan-Mu atas semua hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah kami boleh melayani Raja di atas segala raja dengan sukacita, dengan kerendahan hati dan dengan kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini sungguh memberkati kami. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Siapa puji Tuhan, amin. 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 Sami saudara kanan kiri kalian. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita katakan saat ada satu sobatku yang setia.
persembahan. Saya akan membacakan ayat tentang persembahan ada di dalam Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam dibarimu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersabda. Tuhan yang mampu, Maha Setia, Maha Kuasa, terima kasih Tuhan setiapmu Bapak. Terima kasih Engkau masih melakukan kami di kedatangan ibu karyamu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau masih sayang sama kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan kami persembahan kami ya Tuhan. Kami akan memberikan segala apapun yang kami punya Tuhan untuk pekerjaanmu yang memberikan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Alhamdulillah. Kita akan pujian dalam nomor pujian kelima dalam nomor 29 kewajibanmu yang mulia. Kita akan masuk dalam hadiratnya. Kita mau mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ada satu pujian tanda-tanda Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Pujian ini saya undang Bapak Ibu tanda-tanda telah nyata, hujan akhir
takkan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, anak sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini pada segala bangsa. Bangkitlah gereja Tuhan, anak sekelilingmu. Generasi selamatkan ya Tuhan. Inilah pernyataan hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini, agar Engkau memakai kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di tengah-tengah bangsa ini. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi mereka, kami juga mengasihi mereka. Dan melalui momentum hari ini, kami membicarakan tentang apa yang menjadi upaya kami bersama dalam hal menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Ialah dengan firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan dan kami bicarakan bersama pada hari ini, akan membangkitkan semangat dan motivasi kami untuk bersama-sama bergandeng tangan melaksanakan amanat agung-Mu. Terima kasih untuk setiap pujian yang telah kami kumandangkan. Ialah itu berkenan di hati Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar bersama. Tolong kami, firman Tuhan ini hidup dalam hati kami, hidup dalam hidup kami, menjadi rema dan motivasi kami. Mohon urapan bagi hamba-Mu di dalam lalunya hari ini, kami diberkati. Terpujilah nama Bapa, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Saya kembali mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya kembali membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu sekalian silakan membacakan ayat yang genap. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 8. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang basah jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan berpegangan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap seluruh ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya
di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, menghayati, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saya ulangi pada ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, hari ini adalah merupakan hari Minggu yang ketiga. Kita berbicara tentang materi firman Tuhan yang tercatat dalam Lukas pasal 5 ini. Kalau pada minggu pertama temanya atau subtemanya adalah bertolak ke tempat yang dalam, ya. Lalu yang kedua pada minggu yang lalu yaitu tebarkanlah jalamu. Dan hari ini kita masuk pada subtema tangkaplah ikan, ya. Tangkaplah ikan. Itu yang dinyatakan pada ayat yang keempat bagian terakhir. Terbakarlah jalanmu untuk menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, kira-kira apa yang bisa kita pelajari pada subtema tangkaplah ikan? Yang pertama yang akan kita pelajari pada tema ini atau subtema ini, tangkaplah ikan, adalah Yesus memberi perintah yang disertai dengan otoritas atau kuasa keberhasilan kepada murid-muridnya untuk menangkap ikan. Artinya ialah bahwa kata-kata Yesus tidak hanya sekedar kata-kata yang memberikan motivasi, memberikan dorongan, yang memberikan gerakan kepada murid-murid untuk melakukan. Bertolak, tebarkan jala, tangkaplah ikan. Tetapi ada kuasa atau otoritas di dalamnya. Karena ini bersumber daripada pribadi oknum yang maha kuasa, yaitu Kristus sendiri. Dan inilah sebenarnya yang harus dipahami oleh para murid, juga termasuk gereja dan kita, bahwa Yesus ketika berkata jalalah ikan, tangkaplah ikan, menangkanlah jiwa, tidak hanya disampaikan dengan kata-kata yang kosong yang dapat memotivasi kita, tetapi dibarengi, disertai dengan kuasa keberhasilan. Itu terbukti dengan banyaknya ikan yang ditangkap oleh Petrus dan teman-temannya, sehingga perahu mereka hampir tenggelam dari bacaan tadi, ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Apa yang menjadi tantangan bagi otoritas atau kuasa Yesus sebenarnya dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan umat Tuhan? Yang menjadi persoalan adalah terkadang selama ini kita berpatokan pada pengalaman kita, sama seperti Petrus. Kita sudah pernah menginjil, bukan? Tetapi gagal. Pak Agus, sudah berapa jiwa yang dimenangkan yang Pak Agus tahu? Baru 2, ya. Nah, kadang-kadang kegagalan itu membuat kita patah semangat, membuat kita pesimis, dan pada akhirnya kita mulai ogah-ogahan di dalam memenangkan jiwa. Petrus berkata ketika Tuhan Yesus menyuruh dia untuk bertolak, ya, menebarkan jala dan menangkap ikan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, sudah sepanjang malam. Tentunya ialah bahwa pada pagi hari itu sebenarnya Petrus juga sudah kelelahan. Ya, bayangkan sepanjang malam kesana kemari di danau Galilea itu,
sampai fajar menyingsing, tidak ada sesuatu pun yang dihasilkan. Nah, ini tiba-tiba Yesus datang, bertolak ke tempat yang dalam. Itu mungkin hanya beberapa, tidak mungkin sampai 1 mil jauhnya, ya. Bertolak, karena ya kalau kita lihat dari gambar-gambar itu masih bisa disaksikan oleh orang yang ada di darat, ya. Jadi itu berarti bahwa sedangkan Petrus itu sebenarnya sudah melewati kedalaman yang pagi ini Yesus suruh dia untuk menebarkan jala itu. Dia sudah berkeliling. Saya sudah menceritakan bahwa seorang pelaut itu dia tahu tempat-tempat dan jam-jam tertentu mana ada ikan, ya. Tempat tertentu ada ikan yang banyak dan pada jam berapa ikan itu bisa kita tangkap. Kalau seorang pelaut. Dan Petrus katakan, sudah sepanjang malam kami bolak-balik, tapi tidak ada hasilnya. Nah, pengalaman ini biasanya menarik kita kepada kegagalan. Pengalaman ini membuat kita untuk enggan untuk maju ke depan, untuk melakukan lagi dan lagi. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Walaupun engkau sudah gagal, walaupun engkau tidak berhasil dalam sepanjang malam tadi, tetapi lakukanlah itu. Karena apa yang saya perintahkan, bukan saya perintahkan dengan kata-kata kosong, tetapi apa yang saya katakan penuh dengan otoritas dan kuasa untuk berhasil. Amin, Bapak Ibu. Kadang-kadang konsep ini, pemahaman ini tenggelam di lubuk hati kita, tidak mengemuka, tidak memotivasi kita, tidak mendominasi hati kita, sehingga semangat kita berkobar-kobar. Untung Petrus masih memberi harapan, ya. Saya rasa sebagai manusia, ketika Petrus berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini mungkin 50-50, ya. Ya coba sajalah, ya. Tapi hasilnya apa yang terjadi? Luar biasa. Karena apa yang Yesus katakan tidak disampaikan dengan kata-kata kosong, tetapi kata-kata Yesus adalah kata-kata yang berkuasa. Nah, hal yang sama ketika murid-murid mengimplementasikan tugas mereka sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia, itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Ketika Yesus hendak naik ke surga, Ia memberitahukan kepada mereka bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tentunya ialah bahwa ketika para murid menerima pesan ini, mungkin Petrus juga sudah lupa, ya, bahwa dia pernah disuruh oleh Yesus untuk menebarkan jala menangkap ikan, lalu terjadi mujizat. Tapi kita akan melihat memang bagaimana Petrus ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bahwa amanat penginjilan disertai dengan kuasa, dan hal ini harus dipahami dan dipegang oleh gereja. Bagaimana perintah Yesus ini? Bahwa kata-katanya, firman-Nya adalah firman yang berkuasa, dapat menarik hati pikiran kita, mengalahkan semua kegagalan kita, lalu kemudian kita taat kepada perintahnya. Ada kuasa. Karena itu, mari jangan penuhi hati pikiran memori kita dengan kegagalan, tapi penuhi hati pikiran kita dengan firman, dengan ucapan Yesus. Ya, karena ucapan atau perkataan Yesus atau perintah Yesus penuh dengan kuasa yang memberikan keberhasilan. Amin. Kita berhasil bukan karena kita, tapi kita berhasil karena kuasa Tuhan dalam firman-Nya. Kalau boleh kita jujur, lebih banyak kita mengikuti apa selama ini? Perintah Tuhan atau pengalaman kita? Petrus sempat mengungkapkan pengalamannya. Tuhan, sudah sepanjang malam saya sudah menangkap ikan, tapi hasilnya tidak. Tetapi Yesus bisa membuat terbalik realita, kenyataan ketika
firman-Nya ditaati. Karena itu poin pertama yang kita pelajari pada perintah Yesus. Tangkaplah ikan, bahwa perintah itu disertai dengan kuasa yang memberi keberhasilan. Amin. Kalau ini memenuhi hati dan pengertian kita, tentunya ialah bahwa kita akan memiliki semangat untuk memenangkan jiwa. Cuma persoalannya adalah niatkah kita niat untuk memenangkan jiwa? Memenangkan jiwa itu amanat loh. Kalau amanat tidak dilakukan, ada konsekuensinya, atau ya secara kasar ada hukumannya enggak? Pak Yaman, ada hukuman enggak? Ya, kalau perintah tidak dilakukan, kita memahami diri kita sebagai hamba, Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Tuhan itu Tuhannya di atas segala Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi lagi dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak memenuhi amanat atau perintah dari Tuhan, mau memenuhi mau taat kepada perintah siapa lagi? Karena itu di dalam setiap diri kita sebenarnya ada tanggung jawab untuk tangkaplah ikan, tangkaplah jiwa. Karena itu setiap hari sebenarnya Tuhan memperhadapkan kita dengan orang-orang yang ada di seputar kita yang belum mengenal Tuhan. Di kantor, tetangga, konsumen kita, tangkap mereka. Ya. Itu kasar kalau bilang, Upri tangkap dia kan. Ya. Menangkan dia untuk Kristus. Kasihi dia. Ingat ini, Yesus memberitakan kita tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kuasa. Kalau ada kuasa, berarti ada jaminan keberhasilan. Amin. Kalau ada kuasa, berarti ada jaminan keberhasilan. Mari kita melandasi atau mendasari pemahaman kita serta niat kita dan pengimplementasian pemberitaan Injil itu untuk menangkan jiwa dengan dasar pernyataan Yesus bahwa Ia memberikan perintah amanat itu dengan kuasa, dan kita akan melakukannya dengan sukacita. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari pernyataan tangkaplah ikan? Yang kedua adalah ketaatan kepada perintah atau firman Tuhan akan mendatangkan mujizat. Mujizat yang dimaksud adalah tertangkapnya sejumlah besar ikan hingga hampir menenggelamkan perahu mereka. Terkadang terlebih banyak dalam hidup kita membutuhkan mujizat itu ketika ada sesuatu yang kita anggap penting untuk diri kita, lalu kita meminta mujizat dari Tuhan. Benar nggak? Mana yang lebih besar ketika kita mengharapkan mujizat? Mujizat untuk menangkan jiwa atau mujizat untuk kesembuhan penyakit saya? Bu Yuli, yang Ibu Yuli harapkan mujizat dari Tuhan lebih besar yang diharapkan kesembuhan untuk penyakit atau mujizat untuk memenangkan jiwa? Ya, dua-duanya. Ya. Tapi kalau boleh jujur, kita lebih banyak berharap mujizat untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan kita, bukan? Ya. Itu juga yang membuat kita gagal, ya. Mari sadar, siapapun kita, perintah ini untuk kita. Perintah ini bukan hanya untuk Petrus, Andreas, dan Yohanes. Dan perintah ini untuk Melkior Hadi, untuk Pak Yaman Lugu, untuk Pak Radiman, untuk Pak Eko, untuk Pak Bin, untuk Pak Cesar, untuk Ibu Bulan, untuk Odi, dan untuk kita semua. Bapak Ibu sepakat? Saya rasa bahwa jika ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada kita di surga nanti, antara berapa pada tingkat pendidikan apa engkau sekolahkan anakmu, lalu ada pertanyaan yang lain, berapa jiwa yang engkau menangkan untuk mengisi kerajaan Allah ini? Kira-kira pertanyaan yang memungkinkan lebih besar, pertanyaan yang pertama atau pertanyaan kedua? Atau saya boleh katakan,
Sebesar apa rumah yang kau buat di dunia? Dengan pertanyaan seberapa banyak jiwa yang kau menangkan untuk mengisi surga ini? Ibu Wulan, pertanyaan mana yang lebih memungkinkan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari kedua pertanyaan itu? Seberapa besar rumah yang kau buat di dunia? Bagi saya ialah kemungkinan jika ada pertanyaan, berapa jiwa yang kau menangkan untuk masuk ke istana yang megah yang sekarang kau sudah nikmati. Kita harus taat, ya. Karena itu, mengapa tidak terjadi mujizat? Karena kita tidak berani melangkah. Kita harus melangkah walaupun melangkah berkali-kali. Langkah pertama mungkin gagal, langkah kedua gagal. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan memberikan kepercayaan kepada perkara besar untuk melakukan hal yang besar. Thomas Alva Edison sebelum menemukan bola lampu ini, berapa kali dia gagal? Sebastian, berapa kali Thomas Alva Edison gagal membuat bola lampu sampai pada akhirnya berhasil? Kalau tidak salah kurang lebih 900 kali gagal. Ya, kalau saya tidak salah, Pak Yaman kira-kira masih ingat? Ya. Gagal dan gagal. Sampai sekian banyaknya, tapi toh pada akhirnya berhasil juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa banyak upaya kita untuk memenangkan jiwa bagi Kristus? Pak Cesar, sudah berapa banyak upaya Pak Cesar untuk menangkan jiwa? Belum. Mari setelah selesai ini, pulang kalau ada di mall, pulang kalau ada di pasar, pulang kalau ada teman-teman yang dulu nongkrong, Tuhan bilang, tangkap dia. Amin. Tangkap dia. Artinya ialah bahwa menangkan mereka bagi Kristus, menangkan mereka bagi kerajaan Allah. Karena ini adalah tanggung jawab. Pengalaman mujizat ini terjadi, ya, pada hari Pentakosta dan berdirinya gereja. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 2. Setelah mereka beralih profesi, yang dulunya mereka dapat menangkap ikan yang begitu banyak setelah Yesus memerintahkan mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam, dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan ini pun juga terjadi ketika setelah hari Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, artinya bahwa setelah Petrus, murid-murid berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 orang. Ini luar biasa. Ya. 3.000 orang. Dan jumlah yang sudah ada bertambah menjadi 3.000 orang. Kita ini sudah 18 tahun, ya, pasang surutnya jemaat kita, dan hari ini kita tersisa 60 orang lebih termasuk baik. Kita harus sadari kegagalan kita, bahwa kita belum semangat, kita belum intens untuk memenangkan jiwa. Apakah itu kesalahan gembala? Ya. Apakah itu kesalahan BPJ? Ya. Apakah itu kesalahan kita? Ya. Jadi tidak ada yang lepas tangan dari semua tanggung jawab ini. Bapak Ibu sepakat? Karena itu kita harus bangkit bersama-sama. Tugas memenangkan jiwa bukan tanggung jawab satu orang. Tugas menangkan jiwa adalah tugas gereja
Yang namanya gereja Allah, komunitas atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu hidup menurut teladan hidup Kristus, menurut motivasi Kristus, menurut tujuan Kristus, dan menurut visi dan misi Kristus. Visi dan misi Allah, yaitu memenangkan dunia ini baik kerajaan Allah. Karena itu, kalau kita sampai dengan hari ini, keadaannya seperti ini, bukan kesalahan satu pihak, tapi kesalahan kita semua. Karena itu mari kita bergandeng tangan, semangat agar kita bangkit bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan saya rasa bahwa peristiwa gereja mula-mula, peristiwa Pentakosta belum selesai, masih terus terjadi. Karena janji Tuhan ialah, aku akan menyertai sampai kesudahan alam. Kemudian pasal 2 ayat 46-47. Firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Itu hanya 1 kali seminggu. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini kebetulan terjadi? Bagi saya, ini bukan kebetulan terjadi, tapi ini adalah merupakan wujud daripada bukti mujizat dan kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan terbukti dalam kehidupan gereja setiap orang Kristen yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk taat melaksanakan amanat Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Banyak jumlah yang datang untuk bertobat, mengaku percaya kepada Yesus. Karena itu, perintah Tuhan membutuhkan ketaatan kepada kita. Dan ketaatan itu pada akhirnya akan disertai dengan mujizat. Yang ketiga atau yang terakhir, tangkaplah ikan. Ini berarti bahwa perintah Yesus memiliki makna kairos, ya. Artinya ialah bahwa perintah itu disampaikan dalam waktu khusus, yaitu waktu Tuhan yang mungkin tidak akan terulang lagi untuk hari esok dan ke depan. Bagi saya ada dua makna. Yang pertama ialah bahwa satu saat ada bagian firman Tuhan yang saya lupa di mana alamatnya itu, ya. Bahwa satu kali kelak nanti orang akan berkeliling ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat karena haus dan lapar. Bukan haus dan lapar akan makanan, tetapi lapar dan haus akan firman Allah. Di mana tempatnya itu? Tapi ada ya Pak Yaman? Ada. Ya. Artinya ialah bahwa memang sekarang ini adalah masa anugerah, kesempatan bagi gereja Tuhan untuk memenangkan jiwa, dan kesempatan juga bagi mereka yang belum diselamatkan untuk bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pada saat nanti berita keselamatan, anugerah itu akan ditutup dan tidak ada lagi keselamatan bagi mereka. Bapak Ibu masih ingat tentang 10 orang gadis, yang 5 yang bijaksana, kemudian yang 5 yang bodoh, yang menanti-nantikan pengantin laki-laki. Karena larut malam, saking lamanya pengantin laki-laki itu tiba. Yang 5 ini bijaksana, mereka menyiapkan cadangan, persediaan. Sedangkan yang 5 ini tidak. Ya, ketika tengah malam mulai ada suara gaduh yang menandakan bahwa pengantin laki-laki itu akan tiba. Yang 5 yang tidak punya persediaan, yang mau habis kelabakan. Dan pada saat itu mereka tidak ada kesempatan untuk saling menolong. Hanya mereka ketika pergi untuk membeli dan mencari minyak itu, pengantin itu datang. Dan 5 yang bijaksana, yang mempersiapkan diri dengan baik itu, masuk dalam kemuliaan pesta bersama-sama dengan pengantin laki-laki. Setelah itu tutup pintunya, pintu anugerah ditutup,
Datanglah 5 gadis yang bodoh. Mereka mengetuk-ngetuk pintu. Bukakan kami pintu. Nanti laki-laki berkata, sudah tidak ada kesempatan lagi bagimu. Artinya ialah bahwa satu kali kelak nanti pemberitaan Injil akan ditutup dan tidak ada lagi kesempatan bagi orang yang mengeraskan hati di zaman anugerah ini, maka mereka tidak punya kesempatan lagi. Karena itu, berita Yesus memiliki makna kairos. Memberitakan Injil memiliki makna kairos. Waktu yang khusus yang tidak mungkin terulang kembali. Makna yang kedua, ya, bahwa bagi gereja, bagi setiap kita, ketika waktu itu ditutup, maka kita tidak punya kesempatan lagi. Dalam Yohanes pasal 9:4, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita bisa maknai ini dengan mungkin konteks kehidupan kita. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih berbicara, kita masih bisa berjalan, mari manfaatkan itu. Kalau kita sudah di kursi roda, sudah agak sulit. Kalau kita sudah di rumah sakit, hanya membutuhkan bantuan oksigen, masih bisa menginjil? Sudah tidak bisa lagi. Kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tidak ada lagi kesempatan, ya, mungkin kita masuk surga, ya, tetapi mungkin pemikiran kita sama seperti orang kaya, ya. Ketika orang kaya ada di neraka, ada di alam maut, ya, dia katakan mungkin kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus, karena dia sudah ada permintaan pertama, meminta Abraham untuk menyuruh Lazarus mencelupkan jarinya ke air dan datang ke alam maut itu menemui orang kaya itu untuk meneteskan air itu ke dalam mulut, ya. Abraham sudah tolak. Abraham katakan tidak bisa. Dari sini ke situ tidak bisa, dari situ ke sini tidak bisa. Kalau dia ajukan permintaan kedua. Kalau begitu, suruhlah Lazarus untuk kembali ke dunia. Sebab di dunia masih ada 5 orang saudaraku. Ingatkan mereka supaya mereka jangan ke sini. Artinya bahwa supaya mereka bertobat. Tapi Abraham bilang gini, di dunia itu sudah ada kitab Musa dan kitab para nabi-nabi. Kalau mereka tidak bertobat untuk itu, ya memang mereka tidak akan bertobat. Artinya ialah ya, sudah ada pendeta, sudah ada kabaran Injil, ya. Ada waktunya. Nah, kemungkinan besar nanti kalau kita ada di surga, lalu kita melihat orang lain dapat pahala, dapat upah lebih besar karena pekerjaannya, pelayanannya, memenangkan jiwa-jiwa di dunia ini, lalu mulai bilang, Tuhan, bolehkah saya kembali ke dunia lagi untuk menginjil? Tuhan bilang, sudah tidak ada kesempatan lagi. Waktumu ketika hidup, ketika ada khotbah, ketika engkau menyadari bahwa engkau harus memenangkan jiwa, waktumu sudah cukup. Engkau tidak akan mengulanginya lagi. Karena itu, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kapan masa siang? Masih sehat, masih punya potensi, masih bisa melakukan apapun, termasuk memenangkan jiwa. Itulah kesempatan bagi kita. Ya, makanya pencipta lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan juga diilhami dan diinspirasi oleh firman Tuhan ini. Amin, Bapak Ibu. Waktu perintah Tuhan untuk memenangkan jiwa adalah kairos. Kairos, waktu Tuhan. Karena itu, pergunakan, manfaatkanlah kairos itu. Jangan berleha-leha. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan sekarang. Kita hidup dalam dunia materialistis. Setiap hari pikiran kita dipenuhi dengan target. Berapa yang harus saya dapat setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tapi adakah target setiap hari, setiap bulan, setiap tahun untuk kita menangkan jiwa? Ada target untuk itu, Bapak Ibu? Ada target untuk itu, Bapak Ibu?
mau atau tidak mau. Tapi saya percaya kita akan bertanggung jawab dengan perkataan Yesus, tangkaplah ikan, tangkaplah jiwa. Sebagai sebuah kesimpulan, kita harus segera melakukan perintah untuk menangkap ikan atau menangkap jiwa. Mengapa? Yang pertama alasannya, karena Yesus memberi perintah yang disertai dengan otoritas kuasa keberhasilan kepada murid-muridnya untuk menangkap ikan. Artinya ialah bahwa gereja dibekali dengan kuasa keberhasilan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang kedua, bahwa ketaatan kepada perintah Yesus atau firman Allah akan mendatangkan mujizat. Karena itu, lakukan itu. Dan yang ketiga, perintah Yesus memiliki makna kairos atau memiliki makna khusus yang mungkin tidak akan terulang lagi dalam hidup kita. Orang-orang yang belum diselamatkan, mereka akan terlambat untuk menerima Injil. Dan kita yang ditugaskan untuk memberitakan Injil tidak lagi punya kesempatan untuk itu. Karena itu, mari bergerak. Kita bergerak cepat untuk menangkap jiwa-jiwa. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saja kita sekalian untuk berdiri, kita angkat pujian, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberi hatinya kepada kita, agar Tuhan memberi tangannya, memberi kakinya kepada kita untuk melakukan amanat hari ini. Berikan ku hati seperti hatimu. Kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk amanat-Mu pada hari ini, yang mana mengamanatkan kepada kami untuk mempergunakan kesempatan menangkap ikan, yaitu jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, yang berkeliaran di sekitar kami. Karena itu sadarkan kami oleh firman, motivasikan kami oleh firman, bangkitkanlah semangat kami, bangkitkan kesadaran kami, jangan biarkan kami terlena dan tertidur. Seperti hatimu yang
kita untuk bergerak memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kami, dan kami mengambil tindakan untuk berani menceritakan tentang Yesus, tentang kabar keselamatan dan anugerah kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil, terutama mungkin kepada teman kami, sahabat kami, atau orang-orang yang berinteraksi dengan kami dalam pekerjaan, di sekolah, di kampus, maupun dimanapun kami beraktivitas. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu berikan kami kemampuan, keberanian untuk mau berteman dan kemudian menceritakan tentang anugerah keselamatan kepada teman-teman kami. Mungkin itu satu orang saja yang perlu kami fokus, dan berikan kami kemampuan Tuhan, supaya kami menjadi sahabat yang baik, sehingga itu menjadi jembatan untuk menyampaikan Injil kepada sahabat atau teman kami. Berkati kami, biarlah kami terus mengingat pesan Tuhan ini melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kau terus menambah-nambahkan hikmat, kebijaksanaan kepada Pak Gembala yang sudah mengingatkan kami dengan sangat baik pagi hari ini. Terutama kepada kami semua yang mendengarkan, ini benar-benar menjadi tanggung jawab kami, dan kami gelisah ketika kami tidak melakukannya. Karena ini kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang lain, bukan di hadapan hamba Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan kami bertanggung jawab sendiri untuk menyampaikan Injil keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, silakan Tuhan berkati. Kita nyanyi Kemenangan Iman. Tadi nomor berapa itu yang 209. Wajibmu sesudah kau diberi. Bersama-sama di hadirat Tuhan dalam kesempatan ibadah ini. Kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, dapat mendengarkan sharing tentang kesaksian pengalaman-pengalaman kami yang indah di dalam Tuhan. Biarlah hal seperti ini menjadi kesukaan bagi kami, dan kami akan melaksanakannya setia pada jam-jam di mana Tuhan sudah menetapkannya, dan kami komitmen bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Tuhan juga memberkati kami dengan kehadiran kami hari ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini.
yang menyampaikan firman-Mu, yang memimpin kami dalam puji-pujian, singers, pemain alat musik, koletan, penyambut jemaat, multimedia, hamba-Mu yang bersaksi. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan sudah menyiapkan itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga bersama-sama dengan hamba-Mu Ibu Pri, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Bahkan juga sahabat kami Ibu Wahyu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam segala keberadaan mereka. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan daripada hamba-Mu Pak Eko dan Ibu Pri. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan biarlah mereka senantiasa menikmati kehidupan kebersamaan mereka semakin indah. Walaupun menjalani kehidupan penuh dengan kesulitan dan tantangan. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi kedua hamba-Mu. Berkati juga anak-anak dalam mendukung kehidupan mereka. Baik Intan, Erika, Jonathan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini dimanapun mereka berada. Khususnya bagi mereka yang lemah tubuh, yang sakit. Kami mohon lawatan Allah bagi mereka. Kami terus berdoa pemulihan hamba-Mu Ibu Cynthia. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Marta, Ibu Liliana, Ibu Asyu, dan bahkan Bapak Ibu yang lain. Tuhan, kami mohon kesehatan. Juga hamba-Mu Pak Agus, dengan kondisi mata kami mohon, biarlah Tuhan Engkau pulihkan. Kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir karena mereka berada di tempat yang jauh. Pak Koni yang ada di Bogor, kami mohon biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan. Juga Pak Thomas Ibau yang ada di Baghdad, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dalam tugas pekerjaan sebagai seorang penerbang. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain di tempat yang lain, Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Mau berdoa untuk pertumbuhan iman daripada seluruh jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa. Biarlah kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami boleh terlibat dalam pelayanan, hadir dengan setia dalam persekutuan. Juga kami termotivasi untuk menginjil, memenangkan jiwa-jiwa baru. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Biarlah tolong kami sehingga kami mampu untuk menampilkan kehidupan Kristus yang memberkati orang-orang di seputar kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu akan mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kehidupan rumah tangga kami. Kalau ada yang bermasalah, mari Tuhan Engkau tolong berikan jalan keluar. Jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau mau berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka boleh berhasil. Kami berdoa untuk anak-anak kami, pemuda kami yang membutuhkan hadirnya seorang teman hidup. Tuhan Engkau tolong supaya mereka menemukan teman hidup yang merupakan pemberian Tuhan yang akan mendampingi mereka seumur hidup. Rumah tangga yang membutuhkan hadirnya seorang anak, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan cita-cita kerinduan apapun bagi jemaat Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk kelanjutan daripada tempat ibadah kami. Engkau tolong memberkati Bapa. Pada akhir bulan ini kami akan melunasi untuk pembiayaan penggunaan untuk tahun depan. Kiranya Tuhan Engkau berkati jemaat yang sudah berjanji untuk dapat melunasi janjinya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Kami juga mau berdoa untuk semua badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus jemaat. Kami berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri. Demikian pun juga Tuhan. Kami berdoa untuk kesatuan hati dari pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan Engkau berkati sehingga pimpinan-pimpinan gereja bergandeng tangan untuk dapat melaksanakan amanat agung Kristus, merebut jiwa-jiwa yang ada dalam negeri ini sehingga banyak diselamatkan. Demikian pun juga Tuhan, penginjilan luar negeri Engkau memberkati. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, kemudian gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, demikian pun juga lurah, RW, RT. Tuhan Engkau berkati mereka.
demikian pun juga semua lembaga tinggi negara TNI Polri. Kami berdoa khususnya untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, di mana kami ada, karena kesejahteraan kota ini juga merupakan kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Jemaat yang punya pergumulan khusus, di bawah kami topang bersama-sama ke dalam tanganmu. Tuhan, Engkau kabulkan itu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih juga untuk berkat-berkat secara keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini jemaatmu sudah memberi sebagai tanda ucapan syukur, sebagai ketaatan kesetiaan kami kepada Tuhan, sebagai tanda kasih kami dan tanggung jawab kami atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ini juga dapat menunjang pelayanan pekerjaanmu di tempat ini. Pada pengurus jemaat berikan hikmat akal budi untuk mengolah keuangan ini, kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Tuhan Engkau menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami buat semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, sampaikan kepada kita hari ini. Terimalah, renungkanlah dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.